Halo teman-teman, jadi ini adalah video monolog pertama gua dan ini direkam pada tanggal 2 Mei 2026, persis kurang lebih setelah 1 bulan pendakian gua ke Gunung Lawu. Jadi di sini gua akan menceritakan kejadian-kejadian yang tidak terekam dan gua akan menceritakan lebih detail lagi hal-hal yang sudah terekam di dalam video gua. Jadi pendakian Gunung Lawu ini diawali dari Grace, salah satu teman gue yang punya pacar orang Kendal, namanya Mas Menur. Grace akhirnya mungkin ya karena di sana Mas Menur dan beserta kawan-kawannya punya agenda ke Gunung Lawu, Grace mau ikut. Jadi dia ngajak teman-temannya yang di sini, termasuk gue, Adis, Fatih, Hilda dan juga Dela. Jadi kita berangkat dari Bogor ke Kendal itu emang 6 orang. Berangkat itu sekitar pukul 9:30 pagi dari Pasar Senen sampai Weleri itu sekitar 4:30. Dan di stasiun Weleri kita dijemput sama Maesa. Maesa ini adalah teman SD gue yang sekarang tinggal di Kendal gitu. Dia melanjutkan kuliahnya di sana. Dijemput oleh Maesa dan beberapa teman-teman yang lain tentunya. Akhirnya kita dijemput di stasiun Weleri menuju rumah Maesa. Jadi selama di Kendal itu, gue berserta teman-teman yang lain itu stay-nya di rumah Maesa selama kurang lebih 5 hari gitu. Di sana gue stay-nya di rumah Maesa dan titik kumpul untuk keberangkatan menuju Gunung Lawu itu adanya di rumah Mas Menur, yang jarak dari rumah Maesa ke Mas Menur tuh sekitar cuman beda 2 rumah gitu. Sampai di rumah Maesa sekitar jam 6 sore, kita bersih-bersih segala macam, terus lanjut makan malam bersama kawan-kawan yang lain, kawan-kawan pendakian yang lain di rumah Mas Menur. Peserta pendakian kali ini itu ada 14 orang. Ada kita nih kelompok dari Bogor 6 orang, gua, Fatih, Adis, Dela, Hilda sama Grace, dan ada Mas Menur, ada Sopi, ada Dian, ada Ais, ada Iril, ada Pak Tony, ada Mas Wahab, ada Hilmi. Ya, 14 orang kurang lebih. Nah, Maesa nggak ikut karena Maesa saat itu lagi berhalangan, ada tugas dari kuliah gitu, jadi dia nggak ikut. Terus lu jalan jam berapa? Jalan tuh gue sekitar 9:30-an gitu, men. Anjay, men. Gue jalan sekitar 9:30 malam dengan estimasi waktu perjalanan 5 jam. Itu belum bisa istirahat. Dan akhirnya kita berangkat lah 9:30 itu dari rumah Mas Menur, dengan melalui perjalanan dengan rute yang menurut gue agak random ya. Jadi kita keluar dari gang rumah Mas Menur, masuk ke jalan raya biasa. Abis itu kita masuk ke jalur Pantura. Abis itu kita masuk ke gang perkampungan gitu. Terus habis itu kita masuk ke perumahan, habis dari perumahan kita tembus di kayak apa ya? Perkebunan gitu, perkebunan karet gitu, yang kanan kirinya tuh bener-bener hutan gitu. Dan di situ gue mengajak sesosok genderuwo untuk gue tuh pengen ngajak gitu, maksudnya kan mereka mungkin udah bosan gitu, berdiam diri di hutan. Aku ingin naik gunung gitu. Jadi akhirnya gue ajak genderuwo, ayo dong genderuwo ikut aku nih. Gimana sama rombongan aku. Tahu si genderuwo itu ikut. Nah itu ada ceritanya. Jadi dari gue mengajak genderuwo itu, setiap tanjakan motor gue jadi terasa semakin berat. Gue nggak tahu kenapa. Dari perjalanan sebelumnya, sebelum gue ngajak nih, gue melewati beberapa tanjakan juga, dan itu tanjakan yang cukup terjal ya, tapi motor gue tuh berasa ya udah enteng-enteng aja. Tapi semenjak gue ngajak dia, motor gue jadi lebih berat gitu. Lu lewatin kota apa aja dari Kendal? Kendal itu kan sebelum Semarang ya berarti? Iya. Dari Kendal, Pantura, Semarang. Dari Kendal, Pantura, kita masuk ke Semarang. Dari Semarang turun ke Salatiga dan seingat kita sempat ngeres di salah satu Alfamart yang ada di Salatiga. Jadi kita ngeres sebentar lah gitu, ngeres sekitar mungkin ada tuh 15-30 menit gitu. Habis itu baru lanjut jalan lagi. Nah, dari situ lanjut jalan sampai sekitaran Sragen, ban gue tuh ngerasa kayak kempes gitu. Nah, ini cerita ban bocornya di sini. Jadi bukan genderuwo nih, Mas? Hah? Bukan genderuwo ini? Masih ada kaitannya sama genderuwo. Masih ada kaitannya sama genderuwo. Nah, di Sragen, di lampu merah, di salah satu lampu merah yang ada di Sragen, ban gue ngerasa ban gue tuh kayak kempes gitu. Akhirnya gue suruh Adis ngecek, coba cek turun, cekin ban gue, ban nih kempes apa enggak. Akhirnya dipencet tuh kan bannya sama Adis, enggak, bannya masih kencang gitu, bannya enggak sama sekali, enggak kurang angin sama sekali. Bener Dis, bener, iya bener J, kata Adis gitu kan. Ya udah,
Akhirnya ya mungkin itu perasaan gue aja gitu kan, sampai akhirnya udah kita lanjut jalan lagi dari Sragen. Di Sragen itu sekitar jam setengah 12, jam 12 malam gitu kita lanjut lagi jalan lagi, ngelewatin belantara hutan lagi gitu kan, terus kanan kiri sawah malam, posisi malam gitu kan, terus masuk ke perkampungan lagi, bener-bener terlalu random sumpah, itu perjalanannya dengan rute yang paling random. Sampai nah di perjalanan sekitar 20 menit lagi sampai ke base campnya Gunung Lawu via Candi Cetok, rombongan 3 motor tuh ketinggalan nih sama rombongan yang lain. Jadi ada 4 motor yang udah duluan ketinggalan, duluan gitu, terus ada motornya Fatih sama motornya Mas Wahab. Jadi kita di belakang nih, 3 motor tuh di belakang. Sampai ada satu pertigaan yang aduh kemana nih gitu kan, tapi pertigaan itu ada yang ke kiri ada yang ke kanan, gua ngambil ke kanan. Gue pikir itu jalan yang benar, ternyata jalan yang salah, karena pas gue makin maju anjing nggak ada nih orang-orang nih kata gue kan. Akhirnya yaudah coba deh cek di Google Maps, bener gak arahnya. Habis ngecek di Google Maps ternyata salah, ternyata harusnya yang tadi pertigaan itu belok ke kiri. Akhirnya gue balik lagi nih sama Fatih sama motornya Mas Wahab gitu kan, balik lagi masuklah ke gang untuk masuk ke base camp Gunung Lawu via Candi Cetok. Jalanannya itu konturnya aspal yang udah rusak gitu, jadi aspal lama yang ada beberapa aspal yang mulus, terus ada beberapa aspal yang bolong, ada batu-batu muncul gitu. Dan di situ ban gue mulai kerasa lagi, yang awalnya tuh sempat hilang, jadi gue kerasa di Sragen jalan hilang, terus tiba-tiba di situ kerasa lagi gitu kan. Akhirnya ada satu momen ini yang menurut gue yang akhirnya gue harus turun gitu kan, di situ tanjakan. Motor gue tiba-tiba bener-bener berat banget. Motor gue Fatih sama motor Mas Wahab itu sama mesinnya. Di satu tanjakan, tiba-tiba motor gue makin berat, makin lama gitu kan. Mas Wahab ngeduluin, Fatih ngeduluin juga. Sampai akhirnya ada satu belokan gitu, yang jalanannya gak terlalu bagus. Gue manuver ke kiri, belok ke kiri. Ban gue tuh gecol gitu, langsung geol-geol gitu. Jadi itulah sampai akhirnya udah coba disuruh dipencet sama Aris. Dan benar, ban gue anginnya udah habis banget gitu, udah kosong lah gitu. Jadi ya udahlah kita balik lagi aja ke bawah gitu kan, nyari tukang tambal ban. Siapa tahu ada yang buka, dan posisinya itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi bukan di kota. Mungkin kalau di kota sedikit lebih mudah menemukan tambal ban, karena kan kehidupan di kota 24 jam lah, ada beberapa hal yang 24 jam tuh ada gitu, kayak warung-warung itu kan seenggaknya warung tuh ada gitu 24 jam. Di sana tuh enggak gitu. Di sana ya udah bukan kota lagi gitu, jadi agak susah untuk menemukan tambal ban 24 jam. Akhirnya gue ngabarin di grup, dan Mas Menur nyusul sama si Grace nyusulin gue untuk ngebantuin gue nyari tambal ban 24 jam. Dan untungnya akhirnya ketemu gitu. Setelah ketemu akhirnya ban gue ditambal. Setelah ditambal nunggu sekitar 15-20 menit gitu, akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke base camp Gunung Lawu via Candi Cetok. Akhirnya sekitar jam 4 subuh gue sampailah. Gue tuh orang terakhir ya bersama Mas Menur gitu kan, orang terakhir yang sampai ke sana. Beberapa kawan udah ada yang tidur, ada yang lagi makan gitu kan. Akhirnya udah, karena udah sampai, kita istirahat, makan, habis itu langsung tidur sekitar jam 4:30 pagi. Sampai akhirnya besokan paginya kita bangun itu sekitar jam 7:30, karena rencana mulai pendakian itu jam 9 pagi. Jadi 7:30 kita udah bangun, kita sarapan, prepare segala macam. Sampailah di 9:30 kita berangkat itu dari base camp menuju pos registrasi terlebih dahulu kan, untuk Simaksi gitu, ngurus Simaksi. Setelah ngurus Simaksi, kita lanjut perjalanan lagi sampai sekitaran pos 1 gitu, kita rehat sebentar di pos 1. Habis itu kita langsung lanjut di perjalanan menuju pos 2. Tiba-tiba hujan turun. Yang awalnya tuh kabut kali ya, kabut nih 5 menit 10 menit berjalan, tiba-tiba hujan gede. Akhirnya semuanya pada pakai jas hujan gitu kan, ganti-ganti jas hujan. Habis itu jalan lagi. Nah, karena hujannya tuh lumayan deras gitu kan, jadi jalur pendakian itu berubah jadi jalur air. Jalur pendakiannya itu konturnya tanah. Jadi kebayang lah gitu kan, ada jalur pendakian tanah, air turun, jadi bikin pendakiannya tuh jadi lebih berat gitu. Stamina jadi lebih terkuras dari biasanya gitu. Jalan pelan-pelan sampai akhirnya sekitar 10-15 menit lagi sampai pos 3, kakinya udah kram gitu kan.
Akhirnya setelah coba ditanggulangi sama Fatih, gua ngebawa carrier Hilda buat sampai ke pos 3. Gak lama Adi sama Fatih nyusul sama untuk ngebopong Hilda ke pos 3. Di pos 3 udah ada beberapa kawan-kawan yang lain gitu kan. Terus kita jam berapa? Itu sekitar setengah 3 sore gue udah nyampe pos 3 gitu. Dan belum makan? Belum makan. Belum. Gue berempat belum makan. Jadi yang lain udah pada makan duluan gitu kan. Karena udah nyampe dari tadi. Gue berempat belum makan. Gue sampai duluan. Gue makan. Terus pas gue lagi makan, Hilda sama Fatih sama Adis sampailah gitu kan di pos 3. Pas lagi makan, oh ya, gue kan double carrier. Mas Menur langsung nanya ke gue, kenapa aja kamu double carrier gitu kan? Si Hilda kakinya kram, kata gue gitu kan. Oh kram di mana? Itu di bawah kok. Udah naik ke atas sama Fatih sama Adis, kata gue gitu. Oh yaudah makan dulu aja. Habis itu baru kita putusin mau camp atau mau lanjut jalan lagi. Gitu. Akhirnya setelah makan, pas lagi makan, sisa dikit lagi di makanan gue nih di tangan, sisa dikit lagi di nasi bungkus gitu kan, sisa dikit lagi, tiba-tiba hujan deras. Hujannya tuh tanpa ada aba-aba gitu, tanpa ada intro langsung nge-ref gitu, hujannya tuh langsung nge-ref gitu. Wah itu, jadi makanya chaos itu bener-bener full chaos karena kita itu atap kita ya cuman dedaunan pohon doang gitu, dan itu langsung tembus semua. Itu vegetasi di pos 3 tuh pos 3. Ya. Vegetasi di pos 3 lebat. Ada sebagian yang terbuka, ada sebagian yang lebat gitu. Udah tuh hujan, akhirnya kita belum nemu tempat ngecamp gitu kan, lahan, karena itu di situ posisinya bener-bener rame banget sama pendaki-pendaki yang lain yang bikin tenda di situ gitu kan. Kalau lu ngelihat gitu sekeliling itu bener-bener anjir kayaknya nggak ada space sama sekali gitu kan. Sampai akhirnya yaudah lah kita buka ini dulu aja, buka flysheet dulu. Akhirnya 14 orang itu berdiam diri, berteduh di bawah flysheet selama hujan itu kurang lebih mungkin ada di sekitar 20-30 menit gitu. Itu posisinya ada beberapa yang udah kedinginan parah gitu kan. Fatih karena dia punya asma kan, gua agak khawatir sebenarnya sama dia. Itu posisinya waktu itu dia kedinginan yang dinginnya tuh diem gitu sampai dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dada dia sakit, dia bilang ke gua, aja ini dada gua sakit. Oh ya udah, kata gue ganti baju dulu aja. Akhirnya gue bukain tasnya tuh, gue ambil baju kering sampai ya biar dia ya seenggaknya tuh badan dia kering dulu gitu kan, untuk mencegah kemungkinan buruk berikutnya. Terus habis dari situ udah tuh habis dia ganti baju, alhamdulillah agak mendingan badannya gitu kan. Sampai udah tuh hujan reda, akhirnya Mas Menur, Mas Wahab sama Hilmi kalau nggak salah ya cari lahan untuk bikin tenda gitu. Akhirnya gak lama kemudian mereka balik lagi dan ngabarin kalau ada nih tenda untuk 4 tenda. Jadi kita di sana tuh buat 4 tenda. Satu tenda kapasitas 2 orang dan 3 tenda itu 4 kapasitas 4 orang. Akhirnya udah tuh kita ngecamp lah gitu kan, kita putuskan untuk ngecamp di pos 3 karena cuaca udah hujan dan stamina juga udah pasti sangat terkuras, pun dengan mental gitu kan udah mulai sedikit terkuras. Jadi ya udahlah kita putuskan untuk istirahat dulu aja gitu kan. Perihal summit ke puncaknya atau tidak ya kita bicarakan lagi di tenda gitu. Kita bangun tenda segala macam, masak. Nah di masak ini sambil masak sambil ngomongin summit mau jam berapa gitu. Itu jam berapa Mas? Masak tenda sejam, berarti jam 5:30. Ya sekitar segituan. Nemu area tenda aja itu sekitar 4:30. Akhirnya kita pasang tenda mungkin sekitar jam 5 beres. Habis itu masak sampai sekitaran 5:30. Ngobrolin dah perihal mau summit jam berapa gitu. Akhirnya Mas Minur bilang rencana summit jam 1 pagi. Kalau jam 1 pagi hujan, kita geser ke jam 2. Kalau masih hujan geser ke jam 3. Kalau masih hujan juga yaudah kita batal summitnya. Kata Mas Minur begitu. Cuman dari gue pribadi, gue memilih untuk tidak summit. Karena apa? Aku lebih suka ngopi-ngopi Mas. Di pos 3 itu kayak udah deh gitu. Gue bukan karena Bukan karena sok bisa balik lagi kapanpun, bukan karena itu juga, bukan karena gue sebel sama teman-teman pendakian gue, enggak juga, bukan karena capek. Aku kuat kok. Aku double carrier, aku mau kuat itu. Enggak ya? Gak dibalas chat aku. Gak ke situ Mas.
situ mas. Cuman ada perasaan yang saya nggak kuat itu, saya gamon mas. Rokok dong, aduh habis sih. Rokok dong. Akhirnya gue bilang lah, ya kalau gue sih hujan gak ikut summit, kata gue gitu. Jadi kalau kalian nanti mau summit, ya udah summit duluan aja, summit aja gitu, nggak usah bangunin gue kalau gue lagi tidur. Gue bilang begitu kan ke mereka. Ya udah tuh akhirnya tidur lah, abis makan tuh kita tidur. Gue bangun itu di jam 6 pagi. Jam 6 pagi gue bangun itu nggak ada siapa-siapa, kosong lah, bener-bener. Jadi cuman gue doang nih yang nggak ikut summit gitu akhirnya. Hilda yang tadinya kakinya kram juga jadi ikut summit, mungkin karena kakinya udah lebih baik kan, karena sebelumnya udah ditangani sama Fatih gitu. Jadi summit semualah anak-anak gitu. Bangunlah gue jam 6 pagi dengan asumsi bahwa mereka summit jam 1. Mungkin ya, gue nggak tahu ya jarak summit dari pos 3 ke puncak tuh berapa jam. Tapi kira-kira estimasi berapa? Kalau dari gue sih ya, apa ya, gue mematoknya gunung-gunung yang lain sih, gunung-gunung yang pernah gue daki sebelumnya gitu kan, kayak kayaknya mungkin PP 8 jam maksimal di 10 jam gitu kan. Mungkin kalau misalnya summit on time jam 1, balik kan jam 8 pagi udah balik lagi nih ke camp area. Aduh goblok, kebakar lagi. Ke camp area ke pos 3 gitu. Terus ternyata jam 6 gue sarapan, gue ngopi, gue ngerokok, habis itu gue tidur lagi. Jam 10 pagi gue bangun, belum ada nih tanda-tanda mereka balik gitu. Mereka belum ada yang balik lagi ke pos 3 gitu kan. Oh mungkin mereka geser kali ya, mungkin ke jam 2 atau jam 3 gitu kan, summitnya gitu. Mungkin jam 11 jam 12 lah kali maksimal nih, jam 12 gitu kan. Ya udah deh, gue tungguin gue tidur lagi sampai jam 12 yang gue bangun itu belum ada. Mereka belum muncul sama sekali. Gue tungguin 10 menit tuh nggak ada gitu. Jam 12:10 tuh belum pada muncul gitu. Wah itu mulai gelisah tuh, gue mulai khawatir tuh. Ini mereka sampai jam berapa? Gue jadi makin geser tuh waktunya tuh, kemungkinannya dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Apa jangan-jangan jam 5 ya? Atau mungkin setengah 6 gitu kan gue pikir. Tapi kayaknya kalau setengah 6 harusnya mereka nggak summit sih, karena ya kalau gue pribadi ya setengah 6 gitu kayak ya udah sih, mendingan ya udah bangun, masak ngopi, sarapan, balik gitu kan. Kayak udah terlalu terlambat gitu kalau setengah 6 summit. Akhirnya gue memutuskan di asumsi gue ya mungkin mereka jam 4 kali ya, jam 4 subuh nih kayaknya nih, mentok-mentok nih, atau ya jam 3 lah, jam 3 subuh gitu summitnya. Udah akhirnya gue tungguin, tapi masih gelisah gitu, gue tuh masih gelisah. Sampai gue duduk lah di depan tenda gitu. Untuk jadi gambaran, posisi tendanya itu tenda cewek sama tenda gua nih. Tenda gua isinya gua, Fatih, Adi sama Mas Menur. Itu ada pada depan. Sama satu lagi tenda yang di kapasitas 2 sama kapasitas 4 itu ada Mas Wahab, Hilmi, ada Dian, ada Pak Tony, ada Iril, sama ada Ais. Begitu. Nah gua tuh duduk lah gitu kan di depan tenda. Terus ada orang gitu, ada pendaki lewat, nyapa gitu. Mas, oh ya mas, kopi mas, kata gue gitu kan. Oh ya nanti kata dia gitu kan. Udah tuh lewat lah dia ke depan gitu kan, ke arah depan. Akhirnya gue masuk lagi nih ke dalam. Gue mencoba untuk menenangkan diri gitu kan, karena gue dalam keadaan sangat gelisah. Gue bingung gitu, gue harus gue susulin atau enggak gitu kan. Tapi pada saat itu pikiran gue adalah, ini anak-anak kami 13 orang. Kalau memang terjadi sesuatu, setidaknya gue percayalah sama mereka. Gak mungkin 13 ini kena trouble. Meskipun memungkinkan, tapi kemungkinannya menurut gue kecil. Jadi gue berasumsi kalau memang pun terjadi sesuatu dengan mereka, setidaknya ada 1 atau 2 orang yang nyamperin gue ke pos 3. Jadi oke lah, gue memutuskan untuk gue tetap stay di sini, gue tetap nunggu mereka gitu kan sampai mereka balik lagi ke sini. Gue mencoba untuk tidur, tapi dengan keadaan hati yang berat gitu, dada gue berat gitu. Mata merem tapi dada berat. Sampai sekitar mungkin sekitar setengah 1. Itu ada pendaki lain yang ngedudukin gak mas? Maksudnya lu kan berarti. Wow. Isi 60 kilo udah kayak kedudukan, berat banget dada gue. Tapi mungkin ya akhirnya gue terlelap sedikit. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 12.15 gitu deh kayaknya ya. Jam 12 lewat gitu. Keputusan untuk tidur lagi, sedikit terlelap tapi dengan dada yang kurang tenang, jadi tidur gue pun gak begitu nyenyak. Gue mendengar sayup-sayup langkah kaki dari kejauhan menuju
area tenda gua gitu kan. Jadi kalau orang mau ke tenda gua, ke depan tenda gua itu tuh harus kayak naikin tanah gitu. Jadi posisi tenda gua tuh lebih tinggi daripada jalur orang lewat gitu. Ya. Itu langkah kaki itu semakin lama semakin dekat, yang gue pikir itu mereka awalnya gitu kan. Gue pikir mereka, dan langkah kaki itu berhenti persis di depan tenda gua, di antara tenda cewek sama tenda gua gitu. Dia berhenti di situ dan gue ngedenger suara sliding tenda kebuka, dan ada suara napas kayak orang kecapean kayak gitu. Tapi terus biar gue kebayang ya, posisi ketika lu tidur tuh gimana? Maksudnya kaki lu ke arah pintu tenda atau lu badan gue menyamping, jadi badan gue tuh ngebelakangin tenda. ngadep pintu tenda. Jadi kuping gue otomatis secara lebih jelas lah mendengarnya gitu kan, karena ya muka gue ngadepnya ke pintu tenda gitu. Ya. Muka gue ngadep ke pintu tenda. Dan lu tahu nggak sih, kayak lu kan kalau tidur nih, kalau ada cahaya masuk tuh kan agak terang. Iya. Iya kan? Itu kan ada suara sliding tenda kebuka kan? Itu suara sliding tenda kebuka, itu kayak ada cahaya masuk gitu. Oh iya. Nah, iya kan? Iya. Jadi gue pikir ini mereka nih udah akhirnya udah nyampe gitu. Tapi gue kayak udahlah tidur aja lah gitu. Gue mau tidur aja. Tapi alhamdulillahnya mereka udah nyampe gitu. Tapi pas gue bangun, tenda gue ketutup. Pas gue buka, gak ada siapa-siapa. Tenda cewek ketutup juga. Gue cek ke tenda belakang, mungkin yang belakang nih udah nyampe gitu kan. Ternyata gak ada orang juga gitu. Anjing kata gue, anjing tadi siapa kata gue. Ya gue tidak berpikir bahwa itu adalah setan gitu, karena keren tuh setannya bisa buka tenda anjing. Jago gitu kan, nembus kan, kata orang nggak bisa nembus, bisa nembus tapi nggak bisa ini kan. Jadi gue mikirnya anjing, jangan-jangan orang iseng gitu kan. Maksud gue ya untungnya di situ gue masih selamat dan barang untungnya nggak ada yang hilang sama sekali gitu. Kalau misalnya yang di situ adalah orang yang tadi lewat, kayaknya cukup iseng ya kalau untuk membuka tenda. Sopan tuh gitu. Ya kalau mau ya bangunin gua gitu kan, kalau emang pengen ngopi jangan kayak gitu gitu. Jadi makin gelisah gitu jadinya. Yang awalnya gue pikir itu adalah teman-teman gua gitu kan, ternyata nggak ada sama sekali. Itu posisi udah sekitar jam 1 kurang 15 gitu. Wah gila, gue makin gelisah sampai jam 2 gak ada, sampai akhirnya jam 3 sore mereka semua baru pada balik gitu. Dengan kondisi Hilda yang tadinya kakinya kram pas turun dari summit, dari puncak, kakinya seleo. Ya udah tuh, yang penting kan udah semua nih lah, seenggaknya rasa gelisah gue tuh udah sedikit mereda dengan teman-teman gue udah pada balik semua gitu. Sampai udah tuh kita makan, prepare segala macam buat balik. Turunlah dari pos 3 itu sekitar jam 6 sore, udah maghrib. Posisinya waktu itu gue sama Mas Menur itu double carrier. Jadi gue bawain carriernya Hilda karena Hilda seleo, dan Mas Menur bawain carriernya Fatih karena Fatih itu harus ngebopong si Hilda gitu. Dan gue sama Mas Menur berangkat duluan. Sebelum gue berangkat duluan, Mas Menur berpesan ke teman-teman gue semua, kalau misalnya ada sesuatu, ada trouble gitu kan, yang lumayan parah, tolong satu orang turun ke bawah, dan orang yang diminta tolong untuk turun ke bawah adalah Iril. Kalau misalnya Iril yang kenapa-napa ya yang lain gitu kan, siapapun gitu. Udah tuh, turunlah gue sama Mas Menur dari pos 3 jam 6 itu sampai pos registrasi sekitar jam 9, dan itu cukup cepet karena kita nggak terlalu banyak ngeres gitu kan. Dengan beban yang dipikul lebih berat itu menurut gue kalau makin lama ngeres makin capek lah gitu. Jadi gue sama Mas Menur ya udah kita buru-buru aja turun ke bawah. Sampai di pos registrasi, karena KTP belum bisa diambil sebelum semua kelompok semua anggota kelompok itu turun, jadi kita absen dulu nih, nama gue sama Mas Menur gitu kan, untuk checklist. Itu setelah absen, gue sama Mas Menur memutuskan untuk ke base camp dulu, kita bersih dulu deh gitu kan, bersih segala macam, terus balik lagi ke pos registrasi untuk nunggu anggota tim yang lain gitu. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 10, jam 10-an gitu, ada rombongan pendaki lain turun ngasih kabar bahwa di pos 1 ada yang hipotermia. Asumsi gue adalah yang pertama, jarak turun
antara gua berdua sama teman-teman yang lain itu mungkin sekitar 1 jam atau sampai 1,5 jam ya. Dengan asumsi kalau emang jaraknya segitu, kemungkinan yang ya asumsi gua saat itu korban yang hipotermia di pos 1 itu adalah teman-teman gua, salah satu teman-teman gua gitu. Karena gua berpikir dan yang si pendaki ini tuh, pendaki yang ngasih tahu kalau ada yang hipo itu menjelaskan kalau 5 orang ini terdiri dari 3 orang cowok, 2 orang cowok dan 3 orang cewek. Asumsi gue saat itu adalah 2 orang cowok ini adalah Fatih sama Adis, 3 orangnya adalah Della, Grace sama Hilda. Tapi bukan kali ya, karena kan kalau misalnya emang itu adalah mereka, Iril harus turun nih ke bawah gitu kan, ngasih kabar ke gue sama Mas Minur. Tapi emang itu apa? Emang cuma sisa rombongan lu doang? Enggak sih, masih banyak sih. Kalau untuk rombongan, pas gue turun tuh, gue ngelewatin beberapa rombongan juga. Dan pas mereka turun juga, mereka ternyata di atas tuh masih banyak rombongan-rombongan yang lain gitu. Sampai akhirnya, udah deh gue nungguin 1 jam gitu kan, 1 jam. Kalau emang Irel gak turun, mungkin asumsi gue benar dan gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Sampai akhirnya kita tungguin sampai jam 11 Irel gak ada turun. Terus gue tanya ke Mas Minur, Mas ini gimana, Mas siapa yang hipo di pos 1 gitu kan. Asumsi gue nggak gue keluarin tuh ke Mas Minur, gue simpan sendiri. Tapi ada nggak sih pendaki lain yang juga kepisah sama rombongannya yang posisinya nunggu sama kayak lu? Oh ya ada, di pos registrasi itu gue tuh nunggu sama 2 mbak-mbak. Si mbak-mbak ini juga nunggu teman-temannya yang lain turun dari atas sama kayak gue, cuman jumlah kelompoknya mereka tuh lebih banyak, sekitar berapa ya, 15-20 orang deh kalau nggak salah. Si mbak ini nungguin teman-temannya juga sama kayak gue sama Mas Minur gitu kan. Dan mereka pun sama, mereka juga khawatir. Mereka khawatir kalau orang yang hipo di pos 1 itu adalah teman-temannya mereka gitu kan. Jadi kita berempat ini sama-sama gelisah gitu. Nungguin sejam, 2 jam, 3 jam. Dan sampai akhirnya jam 12, jam setengah 1, akhirnya orang yang gue khawatirin turun duluan, dan itu adalah Hilda. Hilda ini orang yang gue khawatirin karena dari teman-teman yang lain kondisi fisiknya yang paling lemah, karena kan dia turun dengan keadaan kondisi kakinya seleo gitu kan. Jadi di situ gue udah plong semua, darah tiba-tiba, darah udah ngalir lah gitu, yang tadinya tuh ada di darah tuh naik semua ke kepala gitu, anjing pusing sepusing-pusingnya gitu. Sehari gue ngerasain gelisah, mengkhawatirkan kondisi orang 2 kali gitu, dan gue nggak pernah sekhawatir ini dan segelisah ini sama teman-teman gue gitu. Akhirnya jam sekitar 12:30 gitu, teman-teman semua lengkap lah gitu, teman-teman lengkap. Akhirnya kita turun ke base camp, kita bersih mandi, habis itu kita tidur dan kita memutuskan untuk pulangnya itu besok paginya gitu. Dan besok pagi sekitar jam 7, jam 8 gitu, kita prepare untuk pulang menuju balik lagi ke Kendal. Tapi pas gua ngeluarin motor, abang-abang tukang parkirnya ngomong ke gua, "Mas, bannya bocor, Mas." "Hah, bocor?" aja gua. "Serius nih bocor lagi?" kata gua gitu kan. Tapi bener pas gua cek itu bener-bener bocor, yang ya habis anginnya, bocor gitu. Akhirnya karena itu motornya itu kan gue pakai motor Mas Minur kan. Jadi Mas Minur bilang, "Udah Je, kita turun lagi aja ke bawah, kita cari bengkel, ganti aja sekalian ban dalamnya. Mungkin emang ban dalamnya udah harus diganti kali," kata Mas Minur gitu kan. "Ya udah deh Mas," kata gue. Udah tuh akhirnya kita turun sampai ke bawah, sampai ketemu bengkel. Untungnya nggak begitu jauh. Akhirnya gantilah ban dalamnya gitu. Sampai Kendal, sampai rumah Mas Minur itu sekitar jam berapa ya? 4:30 ada kayaknya, 5:30 sore gitu. Lumayan lama perjalanannya karena kita ada ngeres makan siang, dan habis itu kita ngeres lagi di pom bensin. Lumayan banyak kali ini untuk perjalanan pulang ya, ngeresnya gitu. Setelah pendakian selesai, pendakian beres gitu, gue stay di sana di rumahnya Esa, di rumah mbahnya Esa. Sehari, Mas? Kurang lebih 3 hari. Terlalu pengangguran, Mas. 3 hari ya? 3 hari, tapi saya WFK, work from Kendal. Work from Kendal. Saya mau laptop juga gitu, jadi sambil ngerjain kerjaan yang sempat tertunda gitu kan di sana. Selama 3 hari di sana itu gue ngapain aja? Gue di sana itu berbaur dengan teman-teman yang tadi gitu kan, teman-teman pendakian, dan
sama gue di sana gue tiap malam ngobrol sama mereka gitu. Terus gue juga diajak main bola gitu kan. Gue Fatih Adis tuh main bola sama teman-teman di sana gitu. Berasa lah bondingnya, kedekatannya berasa gitu kan. Kayak anjir kayaknya gue tuh beruntung gitu bertemu dengan orang-orang sebaik mereka di tempat baru gitu. Kehangatannya berasa banget gitu, keluarganya berasa banget, dan mereka pun sowan gitu ke gue dan teman-teman yang lain gitu. Jadi kesan yang gue terima tuh sangat baik gitu, bener-bener baik banget, mereka tuh sangat-sangat baik gitu. Sampai gue untuk pas hari terakhir tuh, untuk kayak pas pulang kayak anjing seriusnya harus pulang nih gitu, karena gue udah ngerasa betah dan ngerasa nyaman gitu, dan ngerasa nganggur ya. ngerasa nganggur kan kalau saya pulang harus anjing ke kantor nih gitu. Karena udah ngerasa nyaman, udah ngerasa dekat sama mereka, dan merekanya bener-bener baik banget. Dan gue pun mengucapkan terima kasih lah untuk sahabat-sahabat saya di sana, untuk Mas Menur, untuk Mas Wahab, untuk Ais, untuk Iril, sahabat kata-kata, untuk Pak Tony, untuk Dian, untuk Hilmi, untuk Sopi. Terima kasih banyak Mas Yusuf, terima kasih banyak. Dan untuk Naya, dan satu lagi temennya saya lupa namanya yang ngejemput kita pas di Universitas Sundari, si Pulan. Saya mengucapkan terima kasih, sangat terima kasih, very thank you gitu kan. Karena you are so well gitu, anjing, you are so well. Begitu pokoknya, wah saya dengan dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya banyak mengucapkan terima kasih, dan juga banyak memohon maaf mungkin banyak perkataan atau perbuatan saya atau teman-teman saya yang kurang menyenangkan. Dan juga saya sangat berterima kasih dengan Maesa, orang tuanya Maesa, bulenya Maesa, mbahnya Maesa, yang sangat menerima kita dengan baik. Kita dibolehin tidur, kita dibolehin numpang selama kurang lebih 5 hari gitu kan di sana. Begitu. Semoga perjalanan berikutnya selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Dan ya apa sih boy? Udah gitu aja anjing, gue bingung. Ada cerita apa ya? Cerita kriminal ini. Ini cerita kriminal. Jadi posisinya pas yang gue turun ke base camp sama Mas Menur ini, pas gue nyampe berdua sama Mas Menur, kan kita mandi ya. Jadi kita tuh mandinya tuh ini setelah pendakian kan? Setelah pendakian. Kita mandinya tuh bukan di kamar mandi base campnya. Jadi di seberang base camp itu ada kamar mandi umum gitu. Akhirnya kita mandilah di situ. Di luarnya tuh ada meja kayak gini yang nempel ke tembok. Si meja itu kita gunain untuk naruh tas. Ada 4 tas kan. Ada tas gua, tas Hilda, tas Fatih, sama tas Mas Menur sendiri gitu. Dan Mas Menur mandi duluan. Gua sambil rapihin barang-barang di situ, dan gua juga ngambil peralatan mandi gua di base camp. Habis itu Mas Menur udah duluan, terus gue masuk juga nih, gue juga masuk ke kamar mandi gitu kan. Terus gak lama Mas Menur udahan mandinya. Abis itu dia ngabarin ke gue, aja aku duluan ya ke pos registrasi, nanti kamu nyusul aja. Oke mas, kata gue gitu. Udah tuh, Mas Menur duluan lah, balik lagi ke pos registrasi. Gue abis beres mandi, gue masukin nih tas-tas ini nih, 4 tas ini beserta barang-barang yang lain ke dalam base camp, ke dalam rumah base camp ini. Terus besokan paginya pas kita mau pulang juga nih, sebelum ban ketahuan bocor, Mas Menur nanya ke gue, aja tas sepatu aku mana, di mana, kamu taruh di mana? Sepatu apa mas? Kata gue gitu kan. Sepatu aku yang Hoka. Emangnya nggak ada? Loh bukannya udah dibawa? Kata gue gitu. Loh enggak, semalam ada aku taruh di meja itu kamar mandi. Di meja Hoka. Waduh, jangan-jangan hilang nih, kata gue. Karena kan berarti kalau emang semalam itu ketinggalan dan sekarang udah pagi, mustahil gak sih kalau nggak ada yang ngambil? Genduro tadi gak sih, yang anjing gue nggak diajak ke atas bangsat. Bisa jadi deh. Iya deh, kayaknya genduronya kan abis ban bocor tuh jam 3 pagi tuh gue suruh balik dulu dah gitu. Jangan-jangan kayaknya dia ngambil. Tumbalnya Hoka masa tumbalnya Hoka. setengah UMR Jakarta ya. Setengah UMR Jakarta mas, sudah kebayang lah gitu. Aduh, gak ada, masa aku ngeliat, kata gue gitu kan.
aku kira udah dibawa sama Mas Menur semalam. Wah, aku kira juga kamu yang bawa, kata Mas Menur gitu kan. Akhirnya Mas Menur ngecek lah ke kamar mandi yang itu dan nggak ada. Dan karena nggak ada di situ, nggak tahu dong mau nyari kemana lagi gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, kita pulang dari base camp itu dengan keadaan kondisi Mas Menur mungkin mengikhlaskan, mungkin tidak, mungkin mengikhlaskan. Saya juga nggak tahu apa yang ada dalam isi hatinya Mas Menur gitu kan. Dan asumsi siapa yang ngambil, ya udahlah gitu kan. Kalau ada yang ngambil sepatunya, semoga apa Ji? Kok Anda nyuruh ke saya? Semoga apa Ji? Tadi apa kata Anda? Semoga next pendakian ketika dia pakai hokanya, semoga selamat, nggak tiba-tiba jatuh ke jurang. Ya kita berdoa yang baik-baik. alias sebaliknya.